Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, su'aluna thumma 'adzabul qabri na'imuhu wajib ka ba'tsil hasyri. Su'aluna, soal akan kita yang dimaksud dalam kubur. Thumma, kemudian 'adzabul qabri, azab kubur, na'imuhu dan nikmat kubur, wajib, itu wajib yang dimaksud diimani. Kaba'sil hasyri, sebagaimana kebangkitan untuk digiring, peristiwa kebangkitan dan digiringnya para makhluk setelah kebangkitan mereka yang disebut dengan al-hasyr. Syarah. Soalul malakaini, bermula ini itu pertanyaan dua malaikat fil qabri, dalam kubur, wa ma jaa, dan apa yang datang fi wasfihima, dalam sifat keduanya al-malakain. Yajibul imanu, wajib oleh beriman, bi annal amwata, dengan sesungguhnya orang-orang yang mati, al-maqburina, yang dikuburkan mereka, min ummati Muhammadin, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yus'aluna, tanya mereka, fi kuburihim, dalam kubur-kubur mereka, wadzalika, dan demikian itu, yus'aluna, sabitun, itu sahih, bin nasyi, dengan nas, yang dimaksud dengan syara', baik daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan bil ijma', wal ijma', dengan ijma' para ulama. Wa su'aluna, dan soal akan kita, ay al khassu, artinya yang khusus, bi mukallifi hadhihi al ummati, dengan para mukallaf ini umat, hasilun, itu terjadi, min qibali malakaini karimaini, dari arah dua malaikat yang mulia keduanya, huma, bermula keduanya, malakain, mungkarun, itu mungkar, wa nakirun, dan nakir. Fayas'alanihi, maka bertanya oleh keduanya, akan man, akan seseorang, an salasati umurin, dari tiga perkara. Man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa ma dinuka, dan apa agamamu, wa ma kunta taqulu fi Muhammadin, dan apa yang ada engkau, taqulu, mengatakan oleh engkau, fi Muhammadin, pada Muhammad. Dan demikian yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari, tiga perkara tersebut yang disoal oleh mungkar dan nakir terhadap orang dikubur daripada umat Rasulullah. Jadi berlaku bagi umat Rasulullah, tidak bagi umat-umat terdahulu. Secara zahir demikian berlaku bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu diantara bentuk pertanyaannya ini, wa ma kunta taqulu fi Muhammad. Lanjut. Wa munkarun wa nakirun, dan mungkar dan nakir, malakani, itu malaikat keduanya, aswadani, yang berwarna hitam keduanya,
minal aswadil mamzuji bizzurqati, dari hitam yang tercampur dengan biru, warna hitam kebiruan. Ya'rifani, mengetahui oleh keduanya, Munkar dan Nakir, kullal lughati, akan setiap bahasa. Wa ma'ahuma mitraqatun, dan bersama keduanya Munkar dan Nakir, mitraqatun, martil, palu, martil alias palu. Lau ijtama'a, apabila berkumpul, alaiha, atasnya itu mitraqah, ahlu baldatin, oleh penduduk suatu negeri, lam yahmiluha, tidak akan dapat mengangkat oleh mereka, ha akan mitraqah. Jadi sangat apa? Dahsyatnya dan beratnya. Diketok dengan mitraqah. Sebagian orang yang dalam kubur dipukul oleh martil tersebut. Mudah-mudahan kita selamat daripada siksa kubur, amin. Fayarta'ul kafiru, maka takut oleh seorang kafir, min manzurihima, dari tampilan keduanya. Tampilan keduanya Munkar dan Nakir, seremnya bukan main. Jadi seremnya dalam kuburan itu dahsyat, bahkan itu terasa sampai keluar. Di luar aja serem, apalagi di dalamnya. Apalagi di dalamnya. Wa kadzalika, dan demikian pula, al-muslimul 'asi, seorang muslim pelaku maksiat, min ahlil kabairi, dari para pelaku dosa-dosa besar, alladzi lam yughfar lahu, artinya orang yang tidak diampuni, lahu baginya, alladzi yafza'u, takut oleh dia, al-'asi, al-muslimul 'asi, minhuma, dari keduanya Munkar dan Nakir. Ammal mu'minu, adapun seorang mukmin, at-taqiyyu, yang bertakwa, fala yakhafu, maka tidak takut oleh al-mu'minut taqi, minhuma, dari keduanya. Dan Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala, yusabbituhu, menetapkan oleh Allahu akan al-mu'minut taqi, ay artinya yulhimuhus sabata, memberikan ilham oleh Allahu akan al-mu'minut taqi, as-sabata, akan kekuatan atau ketangguhan, tangguh, kuat. Wahuma, dan keduanya Munkar dan Nakir, la yanzurani, tidak melihat oleh keduanya Munkar dan Nakir, ilaihi, kepadanya al-mu'minut taqi, nazrata ghadabin, akan pandangan murka. Nah, berbeda dengan pada orang kafir. Wa kadzalikal muslimul 'asi, dan demikian pula seorang muslim pelaku maksiat, alladzi ghafarallahu lahu, yang telah mengampuni oleh Allah, lahu baginya, al-muslimul 'asi, la yarta'u, tidak takut oleh al-muslimul 'asi, min manzaril malakaini, dari tampilan atau penampakan Munkar dan dua malaikat, Munkarin wa Nakirin. Nah, mukmin pelaku maksiat ada dua golongan. Ada yang mati dalam keadaan taubat daripada dosanya,
dan dia tidak punya dosa, mati dalam keadaan taubat, Allah mengampuni dosa-dosanya, sehingga masuk dia daripada golongan yang selamat daripada su'alul malakain. Adapun mukmin yang ahlul kabair, pelaku dosa besar, yang mati tanpa taubat dari dosanya itu ada dua. Sebagian malaikat tidak diampuni dosanya, sebagian lainnya diampuni dosanya. Yang diampuni dosanya maka selamat di dalam kubur daripada fitnatul qabr, yang diantaranya adalah su'alul malakain. Fitnah kubur itu diantaranya itu pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Lanjut. Wa kullu muslimin, dan setiap orang muslim, mas'ulin, yang ditanya, yaqulu, berkata oleh kullu muslimin, maka yaquluhu, apa yang ada mengucapkan oleh muslimhu akan ma qabla al-mauti, sebelum kematian. Di masa hidupnya dulu dia mengucapkan apa terkait Rasulullah misalkan, maka kalau dia muslim, mukmin, beriman dengan Rasulullah, di masa hidupnya mengucapkan bahwa Rasulullah adalah Abdullahi wa Rasuluhu, maka nanti di kubur pun begitu, ya, ketika ditanya menjawab demikian, yaitu dia menjawab apa? Huwa, dia Muhammad Abdullahi, adalah hamba Allah, wa Rasuluhu, dan Rasulnya Allah. Asyhadu, bersaksi oleh aku, an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu, dan bersaksi oleh aku, anna Muhammadan, sungguhnya Muhammad Rasulullah. Fayuqalu, maka dikatakan, lahu, baginya muslim, unzur, lihatlah oleh engkau, ila maq'adika, kepada tempatmu, minan nari, dari api neraka, abdalakallahu, telah menggantikan akan engkau oleh Allah, bihi, dengannya, maq'adan, akan tempat, minal jannati, dari surga. Tempatnya dia digantikan, yang semula di neraka menjadi di surga. Wala yadkhulu al-anbiya'u, dan tidak masuk oleh para nabi, fi hadza, dalam demikian ini soal, dalam demikian ini soal. Fala yuqalu lahum, maka tidak dikatakan lahum, bagi mereka, al-anbiya, dzalika, akan demikian itu. Para malaikat dengan para nabi lebih tinggi derajat para nabi. Karena itu para malaikat termasuk Munkar dan Nakir nanti dikubur tidak menyoal terhadap para nabi. Karena para nabi apa? Lebih tinggi derajatnya. Gak ada bawahan nyoal kepada atasan, digampar bisa. Ya, kalau di dunia ini Hansip nanya kepada jenderal, sama jenderal diapain? Ditempeleng. Gitu. Kurang lebih diapain? Ditempeleng. Songong namanya itu. Pendekatannya semacam itu. Jadi para nabi lebih tinggi derajatnya dibanding para malaikat. Fayaruhuma, maka melihat akan keduanya, al-malakain, al-mu'minu, oleh seorang mukmin, jami'an, seluruhnya. Jadi melihat akan su'alul malakain. Nah, nanti ada beberapa pengecualian yang tidak ditanya selain para nabi.
Wa ammal kafiru, dan adapun seorang kafir, alladzi kana yunkiru, yang ada ia al kafir, yunkiru mengingkari oleh al kafir risalata sayyidina Muhammadin, akan kerasulan sayyidina Muhammad. Bacanya risalata, benerin. Jiharan, halnya terang-terangan, au nifaqan, atau halnya tersembunyi, yaitu orang munafik. Orang munafik itu menyembunyikan kekufuran. Kalau jiharan ya al kafirul mu'lin li kufri, orang kafir yang nyata-nyata dia menampakkan kekufurannya, kafir jelas. Orang munafik pun kafir, yaitu siapa? Alladzi yuzhirul iman wa yubtinul kufra, orang yang menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Kafir juga sama hakikatnya, gitu, kafir. Fayaqulu, maka berkata oleh al-kafir, kuntu, adalah aku. Nah, ketika ditanya tentang siapa Muhammad, maka berkata oleh dia al-kafir, kuntu, adalah aqulu, berkata olehku, ma yaqulun nasu, apa yang berkata oleh orang-orang. Wa huwa, dan dia al-kafir, bidzalika, dengan demikian itu, yaqulu, yujibu, menjawab oleh dia al-kafir, mukhbiran, halnya memberitakan oleh al-kafir, amma kana ya'taqiduhu, dari apa yang ada meyakini oleh dia al-kafir, qabla al-mauti, sebelum kematiannya. Maksudnya apa? Ya, sebelum kematiannya dia kafir, dia menyembunyikan kekufuran, mengingkari kerasulan Nabi Muhammad. Jadi apa yang dia jawab itulah yang dulu diucapkan oleh dia di masa hidupnya. Wal anah, dan sekarang ketika dikubur, la ya'taqiduhu haqqan, dia tidak meyakininya dengan hak. Fayaqulani, maka fayaqulu, fayuqalu, maka dikatakan lahu, baginya al-kafir, taubikhan, sebagai cacian atau celaan oleh malaikat, la daraita, tidak mengetahui oleh engkau, wala taraita, dan tidak membaca oleh engkau, ay la arafta, artinya tidak mengetahui oleh engkau. Maksudnya ini dicela, kagak tahu lu, kalau bahasa kita ya begitu. Kalau orang kagak tahu kemudian didamprat, lu kagak tahu lu, wah gitu. Biasanya di dunia juga kan begitu dipakai, didamprat. Summa yadribanihi, kemudian memukul oleh keduanya al-malakain, hi, akan al-kafir, bimitraqatin, dengan martil, min hadidin, dari besi, darbatan, akan suatu pukulan, lau duriba bihal jabalu landakka, apabila dipukul biha, dengannya, mitraqah, al jabalu, akan gunung, landakka, maka hancur lebur itu gunung. Masya Allah, itu martil segede apa itu? itu martil mungkar dan nakir. Umpama di dunia ini dipukulkan ke suatu gunung, itu gunung jadi apa? Hancur berantakan. Itu martil dikubur bakal mukul orang, bagaimana rasanya? Masya Allah. Jangan kata martil yang seperti itu, martil segede gini aja digebukin ke kepala. Jangan kata martil, paku dari atas jatuh kena kepala.
duren jatuh kepala. Masya Allah. Jadi nggak ada alasan. Kalau gitu ntar dia mati, siap-siap masuk kubur pakai helm aja. Gak ada alasan. Wah, pukulannya dahsyat bisa ngancurin gunung. Nah, tidak nyelamatin helm. Kalau dia termasuk daripada yang harus mendapatkan siksaan. Walaupun helmnya helm besi. Walaupun helmnya helm besi. Fayasihu sayhatan, maka berteriak oleh dia al-kafir sayhatan, akan satu teriakan, yasma'uha, yang mendengar akan sayhah, man yalihi, oleh orang yang di dekatnya, di dekat kuburan itu, min bahaima, daripada binatang-binatang, wa tuyurin, dan burung-burung, illal insa wal jinna, kecuali manusia dan jin. Allah, fa inna Allah, maka sungguhnya Allah, hajaba anhum dzalika, menutupi oleh Allah, anhum, daripada mereka, al insu wal jin, dzalika, akan demikian itu, as-sayhah. Kita aja nggak dengar itu. Kita aja nggak dengar, binatang dengar, binatang dengar. Makanya jarang-jarang ada binatang main-main di kuburan yang baru, ngeri dia. Nah iya, makanya di kuburan banyak rumput, kagak dimakan sama kambing. Oh enggak deh. Itu pasien di kuburan, no, banyak rumput sana kuburan, ikat di kuburan, kabur ngeri. Apalagi ada kuburan yang baru dan lantas di dalamnya orang yang disiksa. Wah, mendengar dia pukulan daripada mungkar dan nakir itu. Summa yuqalu, kemudian dikatakan, lil ardi, bagi bumi, iltaimi, desaklah oleh engkau. Nih, desak itu tuh, di apa namanya? Himpitlah oleh engkau, alaihi, atasnya al-kafir. Fayadiku alaihi, maka menghimpit oleh bumi, alaihi, fayadiku, maka menyempit, alaihi, atasnya al-kafir, al-qubru, oleh kubur, hatta tatashabaka adla'u sadrihi, sehingga bersilangan oleh tulang-tulang rusuk dadanya. Ini dada ini ada tulang rusuk begini, dihimpit oleh bumi, tulang rusuk sampai bersilangan begini pada orang kafir tersebut. Allah. Fatadkhulu al-yumna, maka masuk oleh yang sebelah kanan, ila jihatil yusra, ke sebelah yang kiri. Allah. Summa la yazalu, kemudian senantiasa dia kafir, mu'adzaban, halnya disiksa, hatta yab'asahullahu, sehingga membangkitkan hu, akan dia al-kafir, Allahu, oleh Allah. Li'annahu, karena dia al-kafir, wa in baliya jasaduhu, sekalipun telah punah jasadnya, baqiyatir ruhu tata'adzabu, maka tetap oleh ruhnya, tata'adzabu, tersiksa dia. Summa ba'da an yub'asa, kemudian setelah dibangkitkan, yu'adzabu, disiksa dia al-kafir, bi asya'a, dengan beberapa perkara,
ghairillati kana yu'adzabu biha wa huwa fil qabri, selain yang ada disiksa ia dengannya perkara saat dia di dalam kubur. Nah, setelah dibangkitkan dapatkan siksaan lagi. Wa ba'da dukhulihi an-nar, dan setelah masuknya al-kafir an-nar akan neraka, yakunul 'adzabu ashadda wa ashadda, maka adalah siksaan lebih dahsyat dan lebih dahsyat lagi. Masya Allah, ajaranallah min azabil qabr. Faidah yustasna, dikecualikan, min su'alil qabri, dari soal kubur, al-anbiya'u, para nabi, itu para nabi, wasyuhada, dan para syuhada, yang dimaksud syuhadaul ma'rakah, orang-orang yang mati syahid di medan perang. Wattiflu, dan anak kecil, ay man mata dunal qabla al-bulugh, orang yang mati sebelum balik, anak sebelum balik mati. Selamat daripada soal al-malakain, selamat daripada fitnatul qabr, dan selamat di akhirat nanti dari api neraka. Wa man wulida, dan siapa orang wulida dilahirkan, majnunan, halnya gila, wa mata, dan mati dia, majnunan, halnya gila. Allahu akbar. Walam yamurra, dan tidak lewat, alaihi, atasnya, majnun, fatratun, oleh suatu masa, ta'allama fiha, belajar di dalamnya, fatrah, oleh dia majnun, at-tauhid, akan tauhid. Allah. Umpama ada orang gila dari semenjak kecil sampai mati, penduduk surga. Jadi di dunia ini kalau kita ingin tahu siapa penduduk surga, itu dia. Nah iya, ketemu orang gila, ini gilanya dari kecil, min ahlin najat, maka di akhirat termasuk orang yang selamat. Iya. Jadi kalau mau tahu penduduk surga itu, Masya Allah, penduduk surga ya. Dari semenjak lahir. Adapun kalau dia gila sempat normal dari setelah balik, ya tentu dia dihisab nanti di akhirat pada masa normalnya tersebut. Lanjut. Wal muslimu, dan seorang muslim, alladzi luqina, nah termasuk ini, yang telah ditalqin ba'da tamami wad'it turabi alaihi, setelah sempurna diletakkan tanah atasnya. Al muslim, orang muslim, ini penting ini bagian ini. Seorang muslim setelah selesai dikuburkan, lalu ditalqin kepadanya, ditalqin itu artinya dituntun kepadanya terkait jawaban yang akan ditanyakan oleh mungkar dan nakir, itu dia terbebas dari pertanyaan. Jadi talqin jangan disembarangin itu. Ini malah dikata bid'ah. Kacau itu orang. Talqin itu manfaatnya sangat besar. Dengan dasar hadis-hadis disebutkan, di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab At-Talkhisul Habir, bahwa orang yang ditalqin setelah selesai dikuburkan, dikubur, selesai ditimbun, kemudian ditalqin, ini orang selamat daripada apa? Su'alul malakain. Nah, maka kita berwasiat kepada siapapun, keluarga kita, teman kita, kerabat kita,
Ya pokoknya di antara kita ada yang mati, kuburin, talkinin. Iya. Wasiatin begitu. Kuburin, talkinin. Jangan sampai kagak itu. Sangat besar manfaatnya. Nah, kemudian fitnatul qabr yang berupa, ini faedah lain. Fitnatul qabr yang berupa siksaan terhadap muslim asi yang mati tanpa taubat dan tidak diampuni oleh Allah di dalam kuburnya, itu tidak lebih dari hanya 7 hari saja. Yang penting juga ini, orang muslim fasik atau asi, pelaku maksiat yang dia mati tanpa taubat darinya serta tidak diampuni dosanya oleh Allah, dia dikubur mendapatkan siksa, tetapi tidak lebih dari 7 hari saja. Setelah itu di stop siksaan terhadapnya. Sisa siksaan terhadapnya ditangguhkan di hari kiamat nanti atau di akhirat nanti. Nah, maka ini juga diriwayatkan oleh para ulama. Di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, mengutip dari pendapat para ulama dari kalangan tabi'in, bahkan juga dari beberapa para sahabat bahkan. Nah, maka pada 7 hari pertama dari seorang muslim dari kematiannya, sangat-sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa keselamatan baginya oleh saudaranya, kerabatnya, keluarganya, teman-temannya, oleh siapapun. Bersedekah atas nama dirinya, gitu, mendoakannya, menghadiahkan pahala terhadapnya, bacakan Al-Quran baginya, Fatihah, surat Yasin dan lain sebagainya daripada berbagai amal soleh. Karena itu dalam hadis Rasulullah bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah oleh kalian akan surat Yasin terhadap orang-orang yang meninggal di antara kalian. Jadi membuat tahlil, mendoakan mayit dalam 7 hari dari kematiannya, selama 7 hari dari setelah kematiannya, itu sangat besar manfaatnya. Ini dasarnya. Bukan justru malah dikatakan seperti pernyataan orang-orang Wahabi yang akidahnya rusak. Mereka mengatakan bahwa tahlil adalah warisan orang-orang Hindu, kata mereka. Nauzubillah. Bagaimana ajaran Islam dikatakan warisan Hindu? Nauzubillah. Ditaruh di mana akalnya deh? Nah, ajaran Islam tahlil itu mendoakan mayit. Mendoakan mayit, saling mendoakan sesama muslim terhadap yang meninggal diperintah dalam Al-Quran. Beramal soleh bagi orang yang sudah meninggal diperintah dalam Al-Quran. Sampai ada haji badal segala. Bersedekah atas mayit diperintah dalam hadis banyak. Baca Quran dalam hadis banyak. Bagaimana kemudian dikatakan ini warisan daripada orang-orang Hindu? Kagak punya otak. Kagak punya otak gitu itu. Nauzubillah. Ajaran Islam bukan sebatas kebudayaan, bukan sebagai tradisi semata. Itu ada dasarnya. Nah, membaca itu kitab namanya Al-Hawi lil Fatawi karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dikutip di situ ada terkait anjuran para ulama kita untuk mendoakan mayit, untuk bersedekah atas namanya. Beramal soleh ditujukan pahalanya bagi dia. Ada banyak dalil untuk itu. 7 hari, setelah 7 hari kalau jasadnya hancur
Kalau jasadnya hancur, maka ruhnya dibawa oleh malaikat. Ini orang mukmin. Kalau dia mendapatkan siksa selama 7 hari, itu tidak lebih daripada 7 hari, kemudian jasadnya dibawa oleh malaikat, ditempatkan di bawah langit, berkumpul dengan muslim-muslim lainnya. Tetapi di bawah orang-orang muslim yang soleh, yang bertakwa. Yang bertakwa lebih tinggi derajatnya, ditempatkan di bawah langit juga, tapi lebih tinggi derajatnya. Nah, orang kafir disiksa di dalam kubur sampai jasadnya hancur, kemudian ruhnya dibawa, kemudian dimasukkan ke satu tempat, dihimpunkan atau dikumpulkan bersama ruh orang-orang kafir lainnya, dan senantiasa dalam keadaan tersiksa sampai hari kebangkitan. Tuh gitu. Wallahu a'lam bissawab.